Makanya saya lihat itu lama-lama orang jadi sombong, Kak. Oh, saya udah pintar nih, saya udah tahu nih, saya udah ini. Jadi kalau semuanya ini pemikiran yang ada di dunia ini sudah kita bisa tampilkan, makanya kita sudah tahu apa itu yang namanya knowledge, bahwa perspektifnya global, bahwa semua pengetahuan yang kita terima jangan itu menjadi sebuah kebenaran dulu. Kadang-kadang manusia yang pintar, manusia yang punya, yang merasa dirinya itu hebat begitu, dia kadang-kadang nggak punya empati terhadap orang lain, karena sebenarnya manusia itu diciptakan dengan berpikir, tetapi banyak juga manusia yang berpikir, tapi kadang-kadang dia tidak menggunakan akal sehatnya untuk berpikir, begitu Prof. Seperti misalkan contoh-contoh singkat atau contoh sederhana, ketika orang yang sudah menikah, secara akal kan dia harus berkomitmen, begitu ya Prof ya, harus menjaga hubungan rumah tangganya. Tapi mungkin dengan tidak memiliki hikmat, dia akan berpikir selingkuh, begitu Prof. Nah itu. Ya kan artinya dia punya akal karena dia sudah berkeluarga. Oh, aku menafkahi keluargaku, oh aku menyayangi keluargaku begitu. Tapi ternyata dia tidak berhikmat, tidak mengandung hikmat, sehingga meskipun dia berpikir bahwa dia sudah menikah, tapi dia tetap bisa berselingkuh. Loh, aku hanya berselingkuh kok, tapi aku menafkahi gitu. Kan masuk akal. Ya masuk akal sih, tapi tidak berhikmat, begitu ya Prof ya. Selamat datang kembali dalam program Bedah Buku Universitas Bakri Press. Dan hari ini saya kembali akan memandu bedah buku dari buku yang sangat luar biasa, yaitu berjudul Akal yang Mengandung Hikmat. Buku ini masih ditulis oleh Profesor Dr. Hoga Saragih, STMT IPM CIR STH MTH PhD, dan juga ditulis oleh Dr. Siska Buniati Malik Sihotang, ESOS STH MTH MKom. Selamat datang Prof. Hoga. Ya, terima kasih Kak. Kembali lagi dengan Prof. Hoga yang hari ini akan sharing tentang Akal yang Mengandung Hikmat. Buku yang juga akan dibedah tentang bagaimana beliau menulis dengan sangat hikmat tentunya tentang akal. Ini pasti berhubungan dengan akal manusia kan Prof? Kalau kita bicara tentang manusia, kita bicara tentang bagaimana manusia itu memiliki sebuah perasaan dan akal untuk berpikir tentunya. Dan menjadi manusia yang berakal tentunya adalah manusia yang bisa mengambil sebuah keputusan atau tindakan yang tentunya difikirkan terlebih dahulu, apakah ini realistis, apakah ini hanya impulsif, dan bagaimana Profesor Hoga untuk membedah buku yang sangat berat sekali pembahasannya. Prof, akal. Kenapa tentang akal, Prof? Iya, memang kan sekarang kalau latar belakang dari penulisan buku ini ya, kenapa kita memilih kata akal? Karena memang sudah zamannya sekarang banjir informasi. Banjir informasi dari berbagai sumber. Sudah zamannya sekarang orang bisa mendapatkan apa saja secara informasi itu sangat cepat. Nah, dan jadi, mudah diakses juga ya Prof ya. Ternyata setelah saya diskusi berbagai fokus discussion group FGD. Ya, dan berbagai seminar, akhirnya saya dapatkan bahwa semuanya itu adalah hoax, bohong. Berita bohong. Iya, jadi kebohongan yang terus-menerus dibaca, disampaikan, diterima itu akan menjadi post-truth. Iya, jadi akhirnya kita tahu bahwa kebohongan itu jadi kebenaran. Nah, oleh sebab itu di era ini saya coba berpikirnya bagaimana cara menyaring itu kan? Berarti butuh akal. Terus tapi akal juga tidak cukup. Karena kalau akal saja kan itu seperti pemikiran ya. Tapi kalau dia itu harus ada sebuah hikmat. Hikmat itu lebih kepada kebijaksanaan, bagaimana dia melihat informasi itu sebagai sebuah kebijakan gitu. Jadi disitulah kenapa muncul buku ini, Kak. Iya. Bicara mengenai tentang akal yang tentunya akal yang berhikmat begitu Prof. Artinya kan akal yang berhikmat ini adalah akal yang secara sadar kita pikirkan atau kita putuskan itu memiliki tujuan tertentu. Artinya tidak sembarangan begitu akal itu bekerja. Karena kan kalau kita bicara mengenai sebuah pengambilan keputusan atau kita memikirkan sesuatu yang mungkin berhubungan dengan masa depan, berhubungan dengan cita-cita atau tujuan mungkin, itu kan pasti akan membawa kita dalam satu pemikiran bahwa suatu yang kita pikirkan itu harus kita laksanakan. Nggak cuman kita ide, nggak cuman kita berpikir secara akal, tapi harus hikmat begitu. Artinya yang kita pikirkan harus punya tujuan dan berdampak positif tentunya. Ada 10 bab yang dibahas di buku Akal yang Mengandung Hikmat ini.
Salah satunya adalah yang saya cukup tertarik, Prof, adalah tentang sejarah dan evolusi konsep dari akal ini sendiri. Kalau bicara tentang akal manusia itu sejarahnya bagaimana, Prof, yang tertulis di buku ini? Ya, jadi memang akal itu kan merujuk pada kapasitas intelektual manusia, di mana berpikir, memahami, dan mengambil keputusan. Nah, ini melibatkan proses kognitif seperti penalaran, analisis, dan refleksi. Nah, akal sering dianggap sebagai kemampuan untuk memproses informasi dan menerapkan pengetahuan dalam situasi yang berbeda. Nah, sedangkan di judul itu ada kata hikmat. Nah, hikmat itu adalah penggunaan pengetahuan dan pengalaman dengan cara bijaksana dan terarah. Nah, ini melibatkan kemampuan untuk membuat keputusan yang baik berdasarkan pemahaman tentang situasi dan konteks. Nah, serta mempertimbangkan etika dan moral. Nah, hikmat sering dikaitkan dengan kebijaksanaan yang melampaui pengetahuan, sehingga diintegrasikan sebagai sebuah intuisi dan refleksi dalam pengambilan keputusan. Jadi memang sejarahnya itu panjang, Kak, ya, dari peradaban kuno, ya, itu dari Mesir, Mesopotamia, Yunani, ya. Jadi dia memang termasuk juga dikaitkan dengan hikmat yang kebijakan dan pengertian sosial. Nah, itu juga ada filsafat Yunani kuno, Socrates, Plato, Aristoteles, ya, mereka punya pandangan tentang akal dan hikmat. Nah, kemudian juga ada tradisi Asia, yaitu Konfusianisme, menekankan nilai-nilai moral, etika sebagai dasar hikmat. Tapi ada juga Taoisme dan Buddhisme, itu menawarkan pandangan berbeda tentang bagaimana mencapai kebijaksanaan melalui keseimbangan dan pencerahan spiritual. Wow, sangat berat, sangat berat, sangat mendalam, dan harus 3 SKS ini sepertinya ya untuk bisa mendalami tentang makna akal ini sendiri. Kalau bicara tentang akal, lo juga kan pada dasarnya makhluk ciptaan Tuhan yang berakal adalah manusia, begitu ya, Prof? Betul, ya. betul. Prof, sebenarnya latar belakang menulis buku tentang akal ini apa, Prof, dasarnya? Jadi memang ini saya menulis ini untuk menjembatani, ya, pemahaman antara akal dan hikmat dalam kehidupan manusia, baik dalam konteks filosofis maupun teoris maupun praktek. Nah, di tengah derasnya tadi arus informasi kan, ya, ada perubahan zaman yang cepat, banyak orang memang sekarang sudah istilahnya bahwa dikatakan knowledge itu sudah terbuka semua, ya, pengetahuan itu bertambah. Nah, tetapi bagaimana kita bijaksana dalam menggunakannya? Nah, oleh sebab itu buku ini muncul dalam arti kebijakan atau hikmat bukan hanya sekedar pengetahuan, tetapi pemahaman yang mendalam tentang bagaimana menggunakan akal dengan benar untuk mencapai kehidupan yang lebih bermakna. Wow. Iya, jadi buku ini memang bertujuan untuk menggali bagaimana konsep akal dan hikmat ini sepanjang sejarah, mulai dari filsafat klasik hingga ajaran berbagai negara, dan relevansinya dengan dunia modern yang serba kompleks. Waduh, sangat kompleks dan sangat sulit sepertinya ya ini dimaknai. Jadi dengan membangun pemahaman yang lebih mendalam tentang hubungan antara akal dan hikmat, diharapkan pembaca mampu membuat keputusan yang lebih baik, mampu menjadi orang yang bijaksana, mampu selaras dengan nilai-nilai kebaikan yang universal. Betul. Jadi itulah tujuannya dibuat buku ini, supaya ketika orang membaca dia menjadi orang yang bijaksana. Oke. Mungkin kalau saya ambil garis benang merahnya, Betul. Prof Hoga ini sebenarnya ingin melihat banyak sekali sebetulnya di lapangan atau mungkin studi kasus yang pernah Prof temukan bahwa banyak sekali orang itu mengambil keputusan itu tergesa-gesa, secara emosi begitu ya. Mungkin situasinya tidak tepat. Makanya kenapa di sini tentang akal yang mengandung hikmat. Artinya untuk memikirkan sesuatu, mengambil keputusan itu semuanya dipikirkan matang-matang. Betul. Harus memiliki hikmat dan diputuskan dalam waktu yang tenang sehingga tidak salah ambil keputusan begitu ya, Prof ya. Dan pastinya, Prof, karena ini bukunya tentang akal yang mengandung hikmat, saya rasa ini buku yang cukup spesifik pembacanya, Prof. Artinya tidak semua kalangan tuh bisa membaca buku ini secara mudah gitu, karena banyak sekali teori-teori atau mungkin sudut pandang yang secara psikologis ini cukup berat begitu ya, Prof, untuk dipahami. Jadi siapa, Prof, sebenarnya sasaran yang akan Prof tujukan untuk buku tentang akal ini? Jadi sebenarnya yang lebih cocok membaca buku ini adalah
akademisi, mahasiswa. Karena banyak orang ingin memahami konsep akal, konsep hikmat. Karena ini kan dari segi perspektif teoritis dan filosofi. Nah, kemudian juga sasaran pembaca itu adalah seorang pemimpin, leadership dan profesional. Jadi kalau dia kerja di perusahaan atau dia itu seorang profesional, ini bisa meningkatkan kualitas dalam mengembangkan kebijaksanaan, terutama yang kakak katakan tadi, ngambil keputusan. Pengambilan keputusan. Ya. Kemudian juga ini bisa dibaca oleh pembaca yang umum. Memang dia tertarik dengan mengembangkan diri, kemudian filsafat, orang yang senang dengan nilai-nilai kebijaksanaan itu dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ingin mengeksplorasi hubungan antara akal hikmat dalam konteks sejarah, ajaran setiap negara, filsuf dan kebijaksanaan kuno. Wow, iya, itu sangat komprehensif sekali ya, dan sangat filosofis begitu jawabannya. Terkait dengan subbab atau bab yang dibahas di sini tuh ada 10 bab ya, Prof ya. Dan masing-masing bab itu memiliki beberapa dimensi lain yang juga sebenarnya harus dicek satu persatu. Tapi rasanya Anda harus membaca buku ini dengan sangat fokus dan dalam situasi yang tidak dalam kecemasan, tidak dalam kelelahan, karena untuk bisa Prof ya, mentransfer energi dari buku ini tuh lumayan agak sulit begitu. Tapi Prof Hoga mencoba untuk bisa menuliskan buku ini sesederhana mungkin sehingga dapat dipahami oleh para pembaca. Prof, teknologi akal hikmat di era digital. Sudut pandangnya kan ini kita bicara tentang teknologi pastinya. Bagaimana katanya sekarang manusia katanya akan terganti dengan teknologi. Tapi kan teknologi tidak berakal. Nah, menurut Prof sendiri bagaimana tentang fenomena itu? Jadi memang zamannya sekarang kan era teknologi ya, era digital. Itu kita bisa pakai artificial intelligence, AI, pakai ChatGPT, sehingga nanti mereka itu disebut sebagai kecerdasan buatan. Nah, ini kan jadi peluang dan tantangan ya, karena bisa dikatakan ketika jawaban daripada mesin ini ada etikanya nggak, ya kan? Nah, ini akalnya seperti apa gitu. Jadi banyak sekali yang kita lihat bahwa sebenarnya manusia itu jangan tergantung daripada jawaban ChatGPT atau AI. Tetapi manusia itu mempunyai penalaran, menganalisa, mengevaluasi supaya jawaban itu adalah jawaban yang kembali lagi ke buku ini. Karena kalau dia tidak punya akal, dia tidak punya hikmat, maka nanti akan diambil saja itu, kemudian dibuat keputusan. Padahal tidak mempertimbangkan ada di situ etika, moral, kemanusiaan, dan juga di situ ada undang-undang, gitu, atau aturan yang berlaku. Nah, oleh sebab itu inilah yang perlu kita ketahui ya, bahwa memang dalam teknologi yang kakak bilang tadi, bisnis selalu berjalan terus. Ya, ada GoPay, ada Gojek, ada apa aja lah. Itu kan banyak bisnis terus ya, dan juga alat-alat aplikasi. Tetapi pertanyaannya adalah bagaimana dengan aturannya, regulasinya. Nah, itu kan kadang banyak manusia yang jadi korban. Nah, oleh sebab itulah butuh buku ini. Jadi buku ini sebenarnya lebih kepada bagaimana kita melihat bahwa dalam penerapan menjalani kehidupan dengan teknologi yang demikian era digital ini perlu sebuah hikmat dan kebijaksanaan, seperti itu, Kak. Hikmat dan kebijaksanaan pun dalam kecerdasan ini, Prof, kan kecerdasan buatan yang coba yang sekarang banyak dimanfaatkan oleh banyak orang. Itu kan mereka menganggap bahwa kita bisa berpikir, tapi kita bisa menemukan jawaban lain dengan AI atau ChatGPT begitu. Tapi sebenarnya yang ingin disampaikan Prof tentang makna kecerdasan buatan di buku ini itu sebenarnya bertentangan dengan akal manusia atau justru mengimbangi dengan akal manusia? Ya, jadi memang perspektif inilah yang tadi kakak katakan, karena kan sudah konteksnya itu global, sudah sosial, sudah diplomasi ya, hubungan juga udah internasional kan, bagaimana mengelola sumber daya manusia, mengelola alam, mengelola membangun masa depan, itu sudah menggunakan ChatGPT atau AI. Nah, oleh sebab itu bagaimana ini? Karena kan pasti ada sebuah tantangan ya, di situ ada godaannya, yaitu pastinya
kesombongan dalam hikmat. Bahaya kalau merasa paling bijaksana. Nah, itulah banyak yang saya temukan bahwa di lapangan itu banyak hikmat palsu, hikmat yang menyesatkan. Jadi coba kita bisa nggak hindari kesalahan, bisa nggak kita tidak ikut-ikutan jadi sesat, ya kan? Karena ini kan bisa dikatakan prakteknya dalam akal dan hikmat dalam kehidupan sehari-hari dengan adanya mesin kecerdasan buatan ini tambah iya, karena tidak terkontrol begitu iya, ya Prof ya. apalagi di film-film kalau kita nonton kan itu kan seolah-olah gimana nih. Mungkin sebagai contoh gini, ini di negara luar, bayangkan seorang anak karena dimarahi orang tua kemudian dipukul, dia telepon polisi. Nah, polisinya akhirnya menangkap orang tuanya dan akhirnya orang tuanya dipenjara. Nah, itu kan kalau kita lihat perspektif itu kan sebenarnya memang aturannya, undang-undangnya, tapi ini kan akalnya gimana sih? Kok nggak ada hikmat di sana? Karena kan harusnya hormatilah orang tua. Betul ya, Kak ya? Betul. Masa gara-gara hal kecil karena dia memukul anak jadi orang tuanya di penjara, kan nggak mungkin itu. Betul. Padahal didikan orang tua itu ingin mendidik anaknya supaya adabnya baik, supaya etikanya baik, gitu ya. Tapi mungkin kalau bicara tentang adab, Prof juga tadi menuliskan tentang adab di sini. Katanya kan kalau orang yang beradab itu lebih baik sebaiknya daripada orang yang pintar. Iya, begitu. itu. Orang etika itu adalah yang pertama, begitu. Kecerdasan nomor 2, begitu. Tapi dalam konsep akal itu sama atau tidak, Prof? Makanya saya lihat itu lama-lama orang jadi sombong, Kak. Oh, saya udah pintar nih, saya udah tahu nih, saya udah ini. Karena ChatGPT, artificial intelligence. Tetapi ketika itu diterapkan, akhirnya ada korban. Misalnya tadi orang tuanya, iya kan? Nah, padahal sebenarnya baik-baik aja. Saya mau mendidik anak, ya mungkin dipukul pahanya pakai tangan gitu supaya dia sadar, paham atau sadar begitu. Tapi anak ini karena terlalu pintar diteleponnya polisi, ya kan, jadilah bermasalah karena itu kan melanggar hak asasi manusia. Orang tuanya di penjara, anaknya sekarang mengeluh, nggak ada yang mengurus, nggak ada yang ngasih makan, nggak ada yang negur dia. Nah itu, coba apakah kecerdasan buatan ini bisa menolong anak tersebut? Nggak bisa gitu. Betul. Nah, Ya, disitulah setuju, Prof. peran buku ini, Kak. Betul. Artinya, Prof, seorang yang berakal itu kan juga harus berilmu. Iya. Kemudian dia juga harus bisa mengatur emosi. Betul. Karena kadang-kadang kita tuh kalau dalam kondisi emosi yang tidak stabil, itu biasanya kita bisa secara sembarangan mengambil keputusan. Betul. Di sini juga Prof menuliskan tentang tidak hanya kecerdasan otak atau akal begitu ya, tapi juga ada kecerdasan emosional atau emotional intelligence begitu ya, Prof ya. Konsep kecerdasan emosional yang diperkenalkan oleh Daniel Goleman memperluas pandangan tentang akal yang mencakup kemampuan memahami dan mengelola emosi diri sendiri dan orang lain. Ada, Prof, beberapa kasus, mungkin termasuk saya juga termasuk orang yang berusaha untuk menghandle emosi orang lain. Kenapa? Karena kadang-kadang kita mudah terpancing dengan orang lain begitu ya. Kalau kita tidak bisa mengendalikan diri, biasanya kita akan terpancing begitu. Jadi makanya bergeraknya dari kita terlebih dahulu untuk tidak membuat orang terpancing emosi sehingga kita tidak berdampak pada orang tersebut. Apakah kecerdasan emosional ini termasuk di dalamnya, Prof? Ya, memang kan tujuannya kan ini sebenarnya buku ini meningkatkan kualitas hidup, ya kan? Nah, bagaimanapun dia emosi, tetapi dengan dia mempunyai akal, kemudian dia juga punya hikmat, nah itu bisa digunakan keduanya itu untuk meningkatkan kualitas hidup. Jadi wawasannya itu bisa diterapkan dalam buku ini dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi keterampilan dia kecerdasan emosi, kemudian dia bisa membuat keputusan yang lebih bijaksana, keterampilan dalam berpikir kritis dan reflektif, ya, inspirasi dalam dia menjalani hidup yang lebih bermakna. Jadi selaras dengan nilai-nilai kebijakan universal. Jadi sebenarnya kan bisa dikatakan bahwa hampir semua pengetahuan di dunia ini disedot itu bisa diungkapkan di dalam satu alat aplikasi kecerdasan buatan. Jadi kalau semuanya ini pemikiran yang ada di dunia ini sudah kita bisa tampilkan, makanya kita sudah tahu apa itu yang namanya knowledge. Tetapi kan bagaimana pengetahuan ini menjadi kebijakan, menjadi bijaksana. Nah, itu perlu peran manusia yang mempunyai akal yang mengandung hikmat di dalamnya. Nah, oleh sebab itulah
kita harus juga memfilter sebenarnya. Jadi jangan sampai semua yang hoax yang kita terima itu jadi kebenaran. Betul. Karena kan sekarang ini sudah campuran semua ini, budayanya, tanpa ada batas-batas saringan yang kita terima gitu. Oke. Iya. Prof, berkaitan dengan empati. Iya. Orang yang punya akal yang baik, akal yang sehat, itu kan dia juga bisa berpikir sehat begitu ya, Iya, Prof betul, ya. setuju. Sehingga dia juga bisa berempati terhadap orang lain. Kadang-kadang manusia yang pintar, manusia yang merasa dirinya itu hebat begitu, dia kadang-kadang nggak punya empati terhadap orang lain, begitu. Apakah empati ini adalah bagian yang terpenting atau mungkin komponen yang penting dalam berakal begitu, Prof? Nah, oleh sebab itu kan jangan sampai itu nanti mendogma, Kak. Saya boleh cerita sedikit ya, Kak. Yang tadi sesuai dengan pertanyaan Kakak itu ya. Empati. Misalnya contoh gini, Kak. Itu kan ibunya dari dulu itu karena masalah ekonomi nggak punya uang, maka mendogma atau selalu memprioritaskan bahwa dia itu pakai, mohon maaf nih ya teman-teman, mungkin sepatu yang lebih murah. Ya, nah itulah kita sebut misalnya batu bata lah gitu. Ya, nah tetapi dalam perjalanannya ada sepatu Nike, ada sepatu yang bermerek begitu ya, Prof ya. Termasuk juga yang sekarang ini banyak anak-anak muda kan punya nama-nama lah. Nah jadi dia hanya karena sudah dikukung dengan pengetahuan dan doktrin dan dogma batu bata itu, sepatu itu ya, akhirnya nggak mau yang ke lain. Nah tetapi saya lihat begini, empati tadi, Kak. Ada anak yang sedang nyebrang jalan ditabrak pakai sepatu Nike. Dia lihat sepatunya apa? Oh Nike, bukan batu bata. Nggak ditolong. Jadi nggak punya rasa belas kasihan terhadap anak tersebut. Karena berbeda merek sepatu, berbeda. Karena sudah kenapa orang tuanya selalu batu-batu? Karena Nike mahal misalnya. Jadi karena nggak sanggup, udah kamu ini aja. Gitu loh. Jadi di teknologi juga itu ada yang saya lihat bahwa antara orang yang punya Apple dengan orang yang punya Samsung gitu, seolah-olah kayaknya ini kami golongan Apple. Kalau kamu Samsung mau masuk ke kami, belilah Apple gitu loh. Jadi ujungnya uang juga gitu. Padahal kan itu segmentasi teknologi. Nah tapi orang taunya itu, waduh saya mau masuk ke Samsung, kamu pakai apa? Apple. Nggak bisa, maaf, kami golongan ini gitu loh. Jadi sebagai contoh juga misalnya di jalan itu, Kak, ya ada orang motor Honda yang kecelakaan Yamaha. Dia lihat motornya apa? Yamaha. Nggak ditolong. Tapi kalau sesama Honda berhenti, dia nolongin. Ada case-case seperti itu, Prof. Iya, makanya itu kan menjadi sebuah tadi istilah Kakak, empati. Di mana empatinya? Karena yang masuk informasi ke dia itu selalu nama yang menurut dia sudah didoktrin dan didogma oleh nama-nama knowledge tertentu. Oke, berarti mungkin artinya adalah kita tidak satu golongan gitu ya. Jadi memang ada klasterisasi tertentu. Betul. Menurut mereka itu yang menjadi bagian dari mereka. Kalau di buku ini lebih menjelaskan bahwa perspektifnya global, bahwa semua pengetahuan yang kita terima jangan itu menjadi sebuah kebenaran dulu, tetapi coba lihat akal, lihat hikmat sehingga kita bisa tahu ini. Jadi kita lebih kepada manusia yang baik hati. Siapapun yang pakai nama apapun, misalnya kita sebutlah Rolex atau apa, ya kalau dia manusia tolong, betul ya? Ya jangan sampai dia jamnya bukan watch misalnya, Swatch, nggak saya tolong, nggak boleh, gitu. Nah kan ada begitu ya. Nah ini, jadi seperti itulah saya ibaratkan ilustrasinya, pengetahuan itu masuk ke kita, Kak. Jadi kalau nanti tidak sepaham dengan temannya, ternyata karena ChatGPT, terus dia ribut karena knowledge, padahal itu bisa win-win solution, masa saling terjadi misalnya ibarat kata perkelahian atau pencederaan atau pembunuhan karena masalah tadi pengetahuan tadi. Iya. Jadi menurut saya perlu sebuah akal yang mengandung hikmat supaya untuk bagaimana kita menolong manusia, melihat manusia, melihat sisi lebih baik, sisi humanis begitu ya, Prof. Humanis, ya. Itu artinya kalau di buku Prof ini tentang membangun hubungan yang bijaksana, artinya orang-orang yang masih memiliki
sudut pandang atau kepercayaan kita tuh mempunyai golongan tertentu. Betul. Atau kita mengkotak-kotakan hal tertentu begitu. Iya. Berarti dia atau kita orang yang seperti itu adalah orang yang sebenarnya tidak bisa membangun hubungan yang bijaksana. Iya. Begitu ya. Karena kalau dilihat dari buku ini ada sebenarnya dasar kepercayaan sebagai fondasi. Yeah. Di sini dijelaskan bahwa hubungan yang bijaksana itu dimulai dengan kepercayaan yang kuat antar individu. Itu. Bisa nggak, Prof, berangkatnya dari kepercayaan individu mungkin? Gimana kita mau percaya sama orang yang tidak kita kenal? Gimana kita mau berempati kepada orang kalau kita tidak kenal begitu? Nah itu gimana, Prof, jebatannya? Makanya kan ilustrasinya nanti gini ya, ini seperti perumpamaan atau ilustrasi. Kita kan sama-sama pakai baju hijau nih. Kebetulan ya, cocok pake banget baju ini. Hijau, nanti ada orang masuk pakai baju kuning, ada orang masuk pakai baju merah. Kira-kira bagaimana? Betul ya. Kalau kita nggak pakai akal dan hikmat, informasi yang masuk seperti itu, apalagi di politik, baju kuning misalnya Golkar, baju merah misalnya PDI, iya kan? Merek. Misalnya, itu kan saya ilustrasikan itu sebagai banjir informasi itu kan. Nah kalau itu tidak menggunakan akal dan hikmat, maka akan terjadi apa? Wah pasti keributan. Kalau kita yang sesama hijau mungkin masih oke. Tapi ini tidak dalam partai tertentu ya Pak, warna hijau ini ya, ini bukan contoh aja, ya, bukan artinya ya, informasinya hijau. Padahal yang masuk ke sini informasinya kuning, datang lagi informasi merah. Nah sehingga banjir informasi itu bagaimana menanganinya supaya tadi yang kakak katakan kan, kira-kira bisa nggak saling menerima, bisa nggak kita saling bekerja sama? Ternyata itu butuh akal yang mengandung hikmat. Wow, jawabannya sebenarnya begitu sangat humanis ya, Prof. Ini pendekatannya adalah pendekatan humanis. Jadi banyak menerapkan contoh-contoh kasus yang mungkin sering ditemukan di lapangan ya, Prof ya. Jadi buku ini tuh memang sangat sekali dekat dengan hubungan akal dan hikmat karena sebenarnya manusia itu diciptakan dengan berpikir, tetapi banyak juga manusia yang berpikir, tapi kadang-kadang dia tidak menggunakan akal sehat itu berpikir, begitu Prof. Seperti misalkan contoh-contoh singkat atau contoh sederhana, ketika orang yang sudah menikah, secara akal kan dia harus berkomitmen, begitu ya Prof ya, harus menjaga hubungan rumah tangganya. Tapi mungkin dengan tidak memiliki hikmat, dia akan berpikir selingkuh, begitu Prof. Nah itu. Ya kan artinya dia punya akal karena dia sudah berkeluarga. Oh, aku menafkahi keluargaku. Oh, aku menyayangi keluargaku begitu. Tapi ternyata dia tidak berhikmat, tidak mengandung hikmat sehingga meskipun dia berpikir bahwa dia sudah menikah, tapi dia tetap bisa berselingkuh. Loh, aku hanya berselingkuh kok, tapi aku menafkahi gitu. Kan masuk akal. Ya masuk akal sih, tapi tidak berhikmat, begitu ya, Prof ya. Oh, nah, sangat masuklah luar biasa. Nanti di situ di keadilan, di kan ada lingkungan, keberlanjutan, komunitas, ya kan. Coba misalnya berlaku adil. Nah itu dia sudah punya jawabannya dari ChatGPT AI. Ya kan, tapi kita pakai akal nggak dalam kita memutuskan kepada saudara kita misalnya tentang pembagian harta rumah misalnya. Nah, perlu sebuah hikmat dan kebijaksanaan di situ. Wow. Iya, jadi lebih ke situ Kak buku ini. Iya. Prof, kalau boleh pilih, bukan boleh pilih sih. Kalau menurut Prof, yang paling penting itu adalah akal duluan atau emosional duluan tuh, Prof? Ya itu. Jadi memang manusia ini kan banyak karakter ya, banyak sekali ya. Ada emosi, ada jiwa, ada roh, ada tubuh ya. Nah, tapi yang saya setelah sampaikan di buku ini, sebenarnya akal itu akhirnya harus mengandung hikmat. Ya, itulah jawabannya terakhir. Jadi kalau dia akal tapi tidak mengandung hikmat, jadi nanti apakah ini menjadi sebuah bahwa dikatakan kunci ya, bijak nggak ini? Ya justru kalau di sini kita lebih menggali di era informasi ya, penuh dengan distraksi, tekanan. Jadi kebijaksanaan itu menjadi kunci dalam menentukan arah hidup yang benar dan bermakna. Jadi melalui buku ini saya mengajak pembaca tidak hanya menjadi individu yang cerdas, tetapi menjadi individu yang bijaksana dalam memahami kehidupan. Nah, dengan akal yang mengandung hikmat, seseorang tidak hanya mampu berpikir secara rasional, tapi juga memahami nilai-nilai yang lebih dalam setiap tindakan dan keputusan. Akhirnya,
dari penulis saya melihat bahwa buku ini bisa menjadi inspirasi bagi banyak orang untuk hidup lebih bermakna, untuk hidup lebih bernilai, untuk hidup lebih bertindak dengan kebijaksanaan dan membawa positif bagi diri sendiri maupun lingkungan sekitar. Oke, itu impact Iya. yang diharapkan dari orang yang membaca buku ini, Iya. begitu ya Prof ya. Iya. Tapi Prof, sebenarnya yang diharapkan oleh Profesor Hoga sendiri terkait dengan siapapun yang membaca buku ini, Iya. tadi kan sudah paham Iya. dia bisa berpikir bijaksana, dia bisa berpikir menjadi orang yang adil, Iya. dia tetap bisa mengandalkan akal yang berhikmat. Tapi seandainya Prof, buku ini coba Prof Hoga sekalian promosi begitu ya, bagaimana orang yang ingin mendapatkan buku ini gitu Prof. Rasanya pengennya dengernya cerita Prof aja nih Iya. gitu. Tapi kan dia kan untuk mendalami harus bisa baca buku ini. Gimana Iya, iya. menurut Prof Hoga? Ya, jadi memang buku ini kan kita tuliskan karena sudah zaman sekarang ya, era digital. Iya. Kemudian juga sudah banyak sekali kecerdasan buatan, artificial intelligence, ChatGPT dan sebagainya. Jadi untuk ya informasi yang sekarang ini ternyata lebih banyak hoax, kebohongan gitu. Jadi kalau kebohongan itu kita terima terus-menerus, itu akan menjadi kebenaran. Itulah yang disebut dengan post-truth. Nah, oleh sebab itu bagaimana menjembatan ini butuh akal yang mengandung hikmat. Oke, Ya, baik. di situ, Kak. Prof, ini diskusi yang sangat menarik. Ya, terima Bedah kasih. buku tentang akal yang mengandung hikmat ini rasanya tidak bisa tuntas kalau Iya, hanya didiskusikan melalui bedah buku Butuh ini. waktu. Jadi Anda harus membacanya secara tuntas dan dapatkan bukunya dalam bentuk digital di website Universitas Bakri Press dan informasi lengkapnya di Instagram yang ada di bawah ini. Terima kasih Prof Hoga atas Ya, terima waktunya, kasih. sukses untuk Ya, bukunya. sukses selalu. Dan terima kasih untuk waktu yang sangat panjang dan sangat baik ini. Tentunya kita akan ketemu lagi di episode berikutnya dengan informasi lainnya dan buku-buku lainnya yang menarik untuk kita bedah. Sampai jumpa.